Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali pada episode kali ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas dan mendalami kunci dasar memahami tata bahasa Arab. Jadi kita akan melihat tata bahasa Arab dalam sudut pandang yang sederhana dan begitu mudah. Baik, langsung saja. Kunci dasar memahami tata bahasa Arab yakni tidak akan terlepas dari tiga hal, ya. Jadi kunci dasar memahami tata bahasa Arab itu tidak akan terlepas dari tiga hal: huruf, kalimat, dan jumlah, ya. Huruf, kalimat, dan jumlah. Sederhananya, jika dicontohkan atau dianalogikan dalam tata bahasa Indonesia, huruf itu adalah huruf, kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat adalah kata, jumlah itu adalah kalimat, ya. Jadi perbedaannya cuma perbedaan istilah saja. Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata, kalau jumlah dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Itu yang perlu kita pahami untuk tahap pertama. Oke, kita lanjut untuk mempelajari atau mendalami tentang huruf. Nah, huruf dalam istilah bahasa Arab, huruf mengandung arti dan maksud yang sama dalam huruf dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Jadi huruf adalah pembentuk dari sebuah kata. Huruf, nah, da, ja, ta, sa, ta, na, sa, ka. Nah, selanjutnya dalam pembagian huruf dalam sudut pandang tata bahasa Arab, ya. Jadi dalam tata bahasa Arab, huruf ada yang mengandung arti dan ada yang tidak mengandung arti. Jadi berbeda dalam tata bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa Arab, huruf itu ada yang dia mengandung arti, ada yang tidak mengandung arti sekalipun, kecuali jika huruf-huruf itu membentuk sebuah kata. Oleh karena itu, huruf terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Huruf hijaiyah adalah yang disebut dengan huruf mabani. Jadi huruf hijaiyah itu disebut juga dengan huruf mabani, yaitu huruf yang bisa membentuk satu kata dan tidak memiliki arti. Ini huruf hijaiyah atau huruf mabani. Selanjutnya huruf ma'ani. Nah, ini pembagian kedua, ya. Tadi kan huruf hijaiyah disebut juga mabani. Nah, yang pembagian yang kedua huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang mempunyai arti. Nah, ini dalam tata bahasa Arab, huruf ma'ani ini adalah huruf yang mempunyai arti karena telah mempunyai arti di dalamnya. Contoh, waw mempunyai arti dan, bi dengan. Nah, ini yang termasuk dalam tata bahasa Arab yang masuk kepada istilah huruf ma'ani, yaitu huruf yang mempunyai arti. Nah, lalu contoh selanjutnya idza, apabila, min, dari, au, atau summa kemudian waw, dan. Nah, ini idza, min. Nah, ada sebuah pertanyaan mungkin, ya, untuk yang baru belajar bahasa Arab. Idza, apabila kan idza ini terdiri dari 1, 2, 3 huruf, tetapi kenapa ini masuk kepada istilah huruf, tidak masuk kepada istilah kata atau kalimat dalam tata bahasa Arab? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa huruf di sini dalam tata bahasa Arab, nah ini yang perlu sahabat perhatikan baik-baik. Dalam huruf mabani bisa muncul dari satu huruf saja, dan ada juga yang terbentuk dari 2 atau 3 huruf, tapi tetap disebut huruf. Nah, berbeda dengan huruf hijaiyah.
Ini yang terpenting, bahwa dalam tata bahasa Arab huruf itu nanti bisa dibentuk dari dua atau sampai 3 huruf, tapi tetap disebut huruf. Nah, nanti kalau kita ke depan akan bertemu dengan huruf jar, huruf hijaiyah, ya. Itu. Selanjutnya kalimat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang huruf, sekarang kalimat. Nah, istilah kalimat dalam bahasa Arab adalah mengandung makna yang sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi, kalimat dalam bahasa Arab mengandung makna yang sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau sahabat mendengarkan kalimat, istilah kalimat dalam belajar tata bahasa Arab, berarti itu adalah kata. Itu kuncinya. Ya. Maka oleh karena itu, ini sebuah perbandingan, ya, perbandingan bagi sahabat untuk lebih menyederhanakan pemahaman tentang tata bahasa Arab. Jadi dalam tata bahasa Arab huruf, dalam bahasa Indonesia juga huruf. Nah, dalam bahasa Indonesia kata, maka istilah kata dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Jadi kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, buatlah contoh kalimat. Berarti yang dimaksudnya itu adalah buat contoh kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi nanti ke depan ketika ada istilah kalimat dalam pembelajaran bahasa Arab, berarti itu adalah kata. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia kalimat, maka dalam bahasa Arab itu istilahnya itu adalah jumlah atau kalam. Nah, ini perbandingan kaidah mendasar yang sahabat harus pahami bersama. Nah, jadi kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik 1 huruf, 2 huruf ataupun lebih. Nah, ini. Jadi nyambung dengan pembahasan huruf yang tadi, bahwa tadi huruf ada yang terbentuk dari 2 atau 3. Nah, ini bisa masuk kepada huruf yang masuk ke istilah atau masuk ke kalimat. Nah, atau kata. Contoh. Oke, kita perhatikan. Nadhara melihat, wado'a meletakkan, tolaba meminta, masaun sore, lailatun malam, anfaqa berinfak, sa'ala bertanya, sorokha berteriak, ila ke, min dari, bi dengan, fa maka. Nah, maka kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai arti. Jadi lafaz yang mempunyai arti, dia itu masuk kepada kalimat. Baik 1 huruf. Nah, ini yang 1 huruf ternyata ini masuk kepada kalimat juga, ya. Berarti kata gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, bi juga masuk kepada contoh kalimat. Jadi huruf ma'ani yang tadi kita pelajari bersama, yang ma'ani itu yang huruf mempunyai arti. Nah, ini bisa dimasukkan kepada contoh kalimat juga, ya. Jadi contoh huruf ma'ani, nah, ba, wa dan yang lain-lainnya ini masuk ke pembahasan huruf juga, tetapi dia bisa dijadikan contoh sebagai kalimat. Kenapa? Karena tadi kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai arti. Karena ini mempunyai arti, maka bisa dimasukkan kepada contoh kalimat juga. Nah. Selanjutnya, pembagian kalimat. Oke, ingat ya, pembagian kalimat berarti itu adalah pembagian kata dalam bahasa Indonesia, ya. Kalimat itu berarti kata dalam bahasa Indonesia. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Kalimat terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalimat terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini jadi pembagiannya kita dibagi menjadi 3, ya. Isim. Apa sih isim itu? Isim adalah kalimat yang mempunyai arti yang tidak berkaitan dengan waktu, ya. Jadi kalimat yang mempunyai arti, kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti yang tidak berkaitan dengan waktu, bisa menunjukkan, nah ini camkan baik-baik oleh kita semua, bisa menunjukkan kata benda, tempat, sifat, nama orang, dan lain sebagainya. Contoh, jadi
yang menjadi patokannya itu, yang menjadi batasannya itu adalah bahwa isim itu adalah dia tidak terikat dengan waktu. Kalau yang terikat dengan waktu atau yang berkaitan dengan waktu, nanti kita bahas, itu adalah fi'il. Nah, contoh isim ini adalah contoh nama orang, Muhammadun, baitun rumah, masjidun masjid, qalamun pulpen, kitabun buku, miftahun kunci, thawbun baju, kubun gelas. Nah, semuanya ini adalah lafaz yang mempunyai arti dan semuanya ini tidak berkaitan dengan waktu. Selanjutnya fi'il. Nah, fi'il ini sahabat kebalikan dari isim. Jadi fi'il itu adalah kalimat, kata dalam bahasa Indonesia ya, istilah kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti dan berkaitan dengan waktu, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut kata kerja. Contoh, nadhara melihat, wado'a meletakkan, sa'ala bertanya, sorokha berteriak. Maka contoh-contoh fi'il ini simpelnya itu adalah dia kata kerja. Jadi apapun itu yang merupakan kata kerja dalam bahasa Arab, maka itu adalah disebut fi'il. Kalau isim kebalikannya. Kalau isim, dia itu adalah lafaz yang mempunyai arti tapi tidak berkaitan dengan waktu. Bisa dari nama orang, kata benda, dan lain sebagainya yang tidak bisa berkaitan dengan waktu. Maksudnya apa sih tidak berkaitan dengan waktu itu? Nah, contohnya Muhammadun, Muhammad. Nah, itu nggak bisa dikaitkan dengan waktu. Tapi nadhara melihat itu berkaitan dengan waktu. Kapan kamu melihat? Jam berapa kamu melihat? Kapan kamu bertanya? Jadi semuanya berkaitan dengan waktu. Oke? Selanjutnya sahabat, yaitu huruf. Nah, ini adalah pembagian ketiga dari kalimat. Nah, huruf adalah sesuatu yang membentuk sebuah kalimat, ya. Kata, ingat ya, ketika dalam bahasa Arab ada istilah kalimat, berarti itu adalah kata dalam bahasa Indonesia dan mempunyai arti. Huruf yang masuk kategori kalimat, nah ini adalah yang harus sahabat camkan baik-baik. Huruf yang masuk kategori kalimat adalah huruf yang ma'ani. Nah, yang tadi saya jelaskan yaitu sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jadi huruf-huruf ma'ani, huruf-huruf yang dia walaupun satu huruf, 2 atau 3, intinya dia mempunyai arti, maka dia masuk ke pembahasan atau masuk ke bagian kalimat, ya. Contoh, idza apabila, min dari, au atau, summa kemudian, waw dan bi dengan. Ini masuk contoh huruf semuanya, tapi huruf yang ma'ani. Kalau huruf yang hijaiyah atau huruf yang tidak mempunyai arti, contoh huruf ja, ro, dia nggak mempunyai arti, maka dia tidak masuk pada huruf ma'ani, tapi masuknya ke huruf hijaiyah atau huruf mabani, yang dia itu tidak mempunyai arti. Oke. Ya, mungkin itu pembahasan yang sederhana, yang ringkas, tetapi pembahasan ini begitu mendasar, begitu menjadi pondasi awal agar kita mudah untuk mempelajari tata bahasa Arab selanjutnya. Oke, jazakallah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita Allah ridhoi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan pembelajaran kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita mengandung keberkahan dan bisa bermanfaat untuk mendalami agama kita, agama Islam, mempelajari sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.